Oke, ini adalah atap seng yang tepian seng yang untuk menutup tepian seng yang ditanam di tepi dinding ya. Dan ini sudah bocor, Ini nanti kita akan menambahnya ya di sini di tepi ini. Dan ini dulunya sudah ditambah ya, cuman dulu sudah lama ya, sekitar berapa 5 tahun lebih ya sudah. Jadi dia sudah expired bahan dia. Jadi kita akan menambah balik dengan yang baru. Oke, sebelum kita menambal yang baru, kita akan membersihkan yang lama ya, yang tampalan yang lama yang sudah meretak atau sudah koyak atau sudah terbuka, yang kita akan bersihkan dan kita scrub, dan kita bersihkan juga debu-debunya dengan sepan atau brush ya, biar nantinya bila kita tambah nanti dia bisa melekat dengan maksimal ya, dengan sempurna ya. Macam ini kita bersihkan yang sudah lama, karena sudah lama itu biasanya sudah tidak melekat lagi ya, mungkin sudah terlalu kering. Oke, kita akan memulakan penambalan ya. Kita tukar yang baru ya. Kita buka ini moncongnya ini moncong untuk menambal ujungnya. Langkah pertama kita potong ini ya, kita potong ujungnya ini ya, jangan potong habis ya, kita potong ya ujung sendiri, karena yang di dalam itu adalah untuk mengikat atau screw nut, untuk mengikat moncong dia ya. Kalau kita potong ujung saja, jangan potong habis, nanti tidak boleh diikat ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ikat ini, kita pusing seperti ini yang lama kita buka, kita tukar yang baru ya, kita isi yang baru yang berisi penuh, dan seperti ini. Oke, kita akan mulakan penambalannya. Sebelumnya kita pastikan tempat yang kita akan tambah akan bersih ya, bersih dari kotor dan debu ya, biar nanti seal ini atau penambal ini bisa melekat dengan kuat ya. Kita bersihkan debu-debunya seperti ini ya. Oke, seperti ini kita bersihkan seperti ini ya. Kalau tidak ada brush, pakai sepan atau gabus pun boleh ya, bukan gabus ya, sepan ya. Yang bagus pakai brush ya, brush itu untuk menyapu bagus. Oke, caranya seperti ini ya. Pertama kita letak lapisan pertama ya, nipis saja, ada sedikit saja dulu. Lapisan pertama kita tarik dulu, kita letak dulu. Oke, sudah sampai, agak-agak kita letakkan lapisan pertama ini cukup. Kemudian kita tekan ya, kita tekan masuk ke dalam, tekan biar penambah ini atau seal ini bisa masuk ke dalam lubang di dalam dan di dinding-dinding ini ya, di dinding dan antara dinding dan seng seperti ini. Kita tarik, kita tekan ya, kita tekan masuk ya, biar dia melekat betul ya. Ini lapisan pertama ya, nanti ada lapisan yang kedua ya. Lapisan pertama ini fungsinya untuk daya perekat pertama ya, dasaran dulu ya, biar kita harus menekannya ke dalam ya, biar dia masuk ke dalam pori-pori dinding dan di dalam lubang atau celah-celah seng dan dinding ini ya. Karena dinding ini dipotong kemudian dimasukkan sengnya seperti ini. Oke, selepas lapisan pertama kita akan tambah lagi ke lapisan kedua ya.
biar nanti hasilnya maksimal ya, tidak agak tebal sedikit. Kalau nipis ini nanti kalau kita pasang nipis atau tipis ya, nanti kena matahari dia akan mengendap ya, mengendap nanti jadinya akan jadi retak lagi ya, atau crack lagi ya. Kita tambah sedikit tebal ya, ini untuk hasil yang bagus maksimal. Jadi kalau kita tambah tebal, kalau kena matahari dia mengendap, dia masih ada lagi jarak atau ada lagi ketebalan yang bisa menutup daripada celah-celah atau retakan itu ya. Oke, seperti ini kita rapikan sedikit ya, biar atau kita tekan lagi biar betul-betul dia melekat ya, betul-betul dia lubang ini bisa tertutup. Dan di sini ada satu tepi ya, tepi kona atau kona seng ini kita harus menambah lebih banyak sedikit ya, sebab biasanya kalau di tepi ini bisa, kalau nipis dia bisa crack atau retak lagi ya. Kita harus menambahnya terlebih sedikit atau kita macam buat membonggol ya, atau menggunung sedikit ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ketebalannya mungkin diperkirakan cukup ya untuk daya tahan yang sempurna. Oke, seperti ini caranya. Nanti ini selepas kita letak penampal nih, nanti kita akan cat ya, kita akan cat. Jadi yang karat-karat ini akan tertutup oleh cat dan akan bertambah tahan dan menambah jangka masa penggunaan seng ini ya, penutup ini atau fasing ini. Jika nanti tidak cukup tebal ya, kita boleh tambah lagi ya. Dan ini penting ya, karena kalau kita tidak menambah dengan betul, kita akan mengulangi kerja kembali ya, nanti akan membuang masa kita. Jadi kita sekali buat yang terbaik lah ya. Oke, sekarang kita akan menambah yang bagian penyambung nih ya, penyambung antara seng pertama dan fasing seng kedua ya. Kita akan letak lapisan pertama dulu seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Kita letak di tengah-tengah di antara sambungan ya. Kemudian kita tekan biar dia masuk ke dalam celah sambungan itu ya. Kemudian kita rapikan seperti ini ya, kita rapikan. Dan kalau boleh ya, tempat sambungan ini yang pas di tempat sambungan itu kita buat seperti membonggol ya, atau menggunung sedikit ya, dikasih tebal biar nantinya seperti tadi saya katakan, bila terkena matahari dia akan mengendap ke bawah. Jadi kalau kita letak tebal jadi tidak akan crack atau retak lagi ya, karena sudah tertutup dengan ketebalan penambal ini yang cukup ya.
jangan nipis-nipis ya. Kalau nipis-nipis nanti kepanasan jadi retak kembali atau crack kembali ya. Oke, coba bungkus seperti ini ya. Tengah ini tinggi sedikit ya. Jadi kalau dia mengendap dia masih ada jarak ketebalan lagi. Nah, seperti ini. Oke, kenapa kita menambal ini? Sebab di sini ada celah ya, celah. Ini dulu kita biasa kita pasang, kita akan memotong dinding itu dan kita akan memasukkan seng ini ya. Ke sini pasti ada celah, lubang boleh masuk ke bawah ya. Jadi kita harus meletakkan ini penambah ini dulu ya. Penambah ini harus kita letak, kalau tidak nanti dia akan bocor ke bawah.